Materi ini masalah tahap-tahap proses keputusan inovasi dalam kurikulum. Kemudian batasan masalahnya ada 3 tentang bagaimana pengertian proses keputusan inovasi. Kemudian yang keduanya bagaimana proses keputusan inovasi, dan yang ketiganya bagaimana tipe keputusan inovasi kurikulum tersebut. Dilihat dari latar belakangnya. Nanti deh. Tadi deh. Latar belakang dari inovasi kurikulum dilihat dari sering inovasi ini sering dikaitkan dengan perubahan. Bisa pergi dia. Bentar Pak, maaf Pak, sebentar. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan perlu terus-menerus melakukan perubahan atau inovasi ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Nah, sebuah inovasi akan senantiasa berkembang seiring perkembangan manusia. Jika dalam inovasi tersebut terdapat sebuah kesepahaman akan terjadinya perubahan pada sebuah pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang pertama masalah pengertian proses keputusan inovasi tersebut. Inovasi ini sering dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Menurut Roger, bahwa inovasi itu adalah suatu gagasan, praktek atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Nah, kata baru bersifat sangat relatif. Bisa karena seseorang baru mengetahui, atau bisa juga karena baru mau menerima meskipun sudah lama tahu. Akhirnya inovasi karena ada permasalahan yang harus diatasi dan upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui inovasi atau perubahan. Sejatinya bahwa suatu inovasi itulah sebagai alternatif pemecahan masalah. Maka langkah pertama pengembangan suatu inovasi diawali dengan pengenalan terhadap sebuah masalah. Nah, kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam konteks pendidikan. Nah, kurikulum seringkali dijadikan sebagai kambing hitam bahwa kegagalan suatu pendidikan disebabkan perubahan kurikulum yang tidak terukur dan terlalu sering dilakukan. Nah, untuk memahami perubahan kurikulum dapat dipahami ada 3 pokok pemikiran. Yang pertama, adanya rencana perubahan perubahannya itu terlalu baik. Kemudian yang kedua, harus dipisahkan antara perubahan atau change dengan kemantapan. Dan yang ketiga, apabila rencana perubahan sudah diadopsi, maka perlu untuk dilakukan perbaikan atau improvement terhadap perubahan tersebut. Kemudian dilihat dari perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan pembaruan-pembaruan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektifnya pendidikan. Kemudian proses keputusan inovasi ini merupakan proses yang harus dilalui atau yang harus dialami individu atau unit yang mengambil keputusan yang lain. Mulai dari pertama yaitu harus tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi tersebut. Kemudian menetapkan keputusan menerima atau menolak inovasi tersebut, kemudian mengimplementasikan inovasi tersebut, dan mengkonfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Kemudian ada beberapa ciri pokok keputusan inovasi dengan adanya ketidaktentuan tentang suatu inovasi. Nah, proses pengambilan keputusan mau atau tidak maunya menggunakan suatu yang mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama.
nantinya berpendidikan, tetapi juga mungkin berbahaya. Nah, untuk sampai pada keputusan yang tepat menerima atau menolak suatu inovasi yang inovasi perlu diinformasi. Nah, dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan atau ketidakberanian untuk mengambil sebuah keputusan melakukan inovasi kurikulum tersebut. Nah, ada beberapa langkah atau tahap-tahap dalam proses keputusan inovasi kurikulum. Yang pertama, adanya pengetahuan tentang inovasi tersebut. Kemudian adanya bujukan atau imbauan untuk menginovasi kurikulum tersebut. Yang ketiga, penetapan atau keputusan jika inovasi tersebut disetujui atau tidak. Kemudian yang keempat, adanya penerapan atau implementasinya jika disetujui. Kemudian yang kelima, adanya konfirmasi. Kemudian dari inovasi tersebut ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional, kemudian keputusan inovasi kolektif, yang ketiganya keputusan inovasi otoritas, dan keempat adanya keputusan inovasi kontingensi. Mungkin itu untuk jabarannya di makalah juga sudah ada. Nanti kita bahas bersama. Untuk presentasi ini mungkin cukup di sini saja. Mohon kritik dan sarannya untuk kepersempurnaan makalah ini. Saya yakin ini sangat banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Teman-teman dan Bapak dosen bimbing kita, mohon bimbingannya nanti. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada pemakalah yang kedua, menyambung dari makalah yang pertama ini juga, mungkin kita buka dulu lah penanggapnya gitu kan, sekitar 3 orang untuk menanggapi makalah ini. Silakan Pak Ibu. Halimah. Ya. Pak Haikal. Yang satu lagi. Ya, mungkin Bu Halimah dulu. Silakan Bu Halimah, silakan Bu. Terima kasih moderator yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Saprudin dan Bapak Dr. Muhammad Qasim serta rekan-rekan sekalian. Berkaitan dengan materi makalah hari ini, ada 2 yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah. Pertama tadi dari dulu itu tentang tahap-tahap proses keputusan inovasi kurikulum, dan pemakalah sudah memaparkan beberapa tahapan tentang inovasi kurikulum itu sendiri. Contohnya pertama tadi kayaknya adanya tentang inovasi, adanya imbauan. Nah, dari tahapan-tahapan yang sudah dipaparkan oleh pemakalah ini, bisa pemakalah memberikan contohnya. Ini bagaimana pengetahuan tentang inovasi ini, apa gitu, apa contohnya gitu. Sudah itu imbauan atau bujukan tentang inovasi ini apa contohnya gitu. Jadi tahapan-tahapan ini saya ingin pemakalah memberikan contohnya. Nah, yang kedua, dari 4 tipe keputusan dalam membuat inovasi kurikulum yang dipaparkan oleh pemakalah, ada 4 tipe kalau nggak salah terakhir tadi dari slide. Nah, apa kira-kira kelebihan dan kelemahan daripada tipe inovasi yang sudah dipaparkan tadi, tipe inovasi yang sudah dipaparkan oleh pemakalah tadi. Nah, mungkin 2 itu yang ingin saya pertanyakan. Ibu moderator, waktunya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Saprudin Nurdin, Bapak Dr. Muhammad Qasim selaku dosen pengampu kita pada pagi ini. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan dan waktu untuk
bisa kembali melaksanakan kuliah daring pada pagi ini. Kemudian dari apa yang telah disampaikan oleh pemakalah tadi itu adalah sebuah tahapan proses keputusan inovasi. Karena kita sudah banyak berbicara masalah inovasi, masalah pengembangan. Ya. Pada saat ini kita sampai kepada tahapan proses. Gitu. Jadi di dalam tahapan proses ini apa saja tahapan proses keputusan tersebut dalam masalah inovasi. Gitu. Kemudian langkah-langkahnya, ya, atau ada hal-hal yang memang harus dilalui terhadap perkembangan inovasi ini. Sehingga kita tahu, oh jadi langkah-langkah inovasi yang harus kita lakukan seperti ini. Gitu. Jadi apa saja tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan inovasi kurikulum tersebut. Kemudian, karena kita lihat hari ini kan 2 pemakalah seharusnya tampil, jadi mungkin saya pikir kita kalau tampil 2 pemakalah, tentunya kita bisa memberi tanggapan terhadap 2 pemakalah yang di sini ada juga perbedaan tahapan pengembangan. Jadi kita bisa untuk pemakalah yang kedua ini belum tampil ya, Pi? Hanya satu aja, hanya Rika aja. Belum Pak, sebelum kita masuk pada yang kedua kita minta penanggap dulu gitu. Setelah itu baru kita sambung kepada Karena yang biasa kedua. kita kan sajikan 2 makalah baru kita tanggapi bersama gitu. Jadi agak sejalan gitu kan ya. Jadi hari ini karena itu aja dari saya, itu aja yang tadi tahapan apa saja proses dalam keputusan inovasi kurikulum itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena ada 2 pemakalah, kita cukupkan 2 saja dulu ya. Karena belum ada nampak tambahan penanggap lagi. Mungkin kita lebih kepada pemakalah yang kedua, Ibu Indah Fitri, silahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Saprudin Nurdin dan Bapak Dr. Muhammad Qasim yang sudah hadir di hadapan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, untuk kali ini saya akan menampilkan judul makalah saya yang berkaitan dengan tahap-tahap pengembangan inovasi izin screen Prof. Nah, judulnya adalah mengenai tahap-tahap pengembangan inovasi kurikulum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa munculnya inovasi dilatar belakangi oleh tantangan untuk menjawab masalah-masalah krusial dalam pendidikan. Masalah-masalah inovasi kurikulum mencakup aspek inovasi dalam struktur kurikulum, materi kurikulum, dan inovasi proses kurikulum. Ketiga aspek inovasi kurikulum tersebut merupakan penggolongan jenis inovasi berdasarkan komponen sistem pendidikan yang menjadi bidang garapannya. Inovasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu innovation yang bermakna segala hal yang baru atau pembaruan. Inovasi kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen-komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Pentingnya inovasi kurikulum dan pembelajaran. Tingkatan seseorang di dalam mengadopsi ide-ide baru relatif tidak sama antara individu atau masyarakat yang satu dengan individu atau masyarakat yang lainnya. Hal itu bergantung pada situasi dan kondisi serta kualitas personal individu atau masyarakat tersebut. Keinovatifan dapat terus terjadi pada seseorang atau masyarakat andai individu atau masyarakat tersebut memiliki beberapa sifat antara lain progresif, artinya senantiasa menginginkan pembaruan, dinamis, high rise, tingkat rasa ingin tahunya tinggi sehingga tidak segan-segan untuk selalu mencoba sesuatu, eksperimental, senantiasa melakukan penelitian, menguji cobakan sesuatu, lactose, selalu ingin menjadi teratas, advanced good, senantiasa menjadi pemandu yang berada di barisan terdepan. Yang keenam, ultradox, senantiasa memiliki jiwa semangat mengadopsi yang luar biasa. Selain itu, individu yang inovatif ini tidak memiliki sifat drones atau maksudnya pemalas, parosis, sempit atau picik dan dalam pikirannya, kemudian nehat, keras kepala dalam menerima inovasi. Nah,
Ernest menyebutkan terdapat 5 kondisi ideal sebagai pembangkit ide-ide inovatif. Kelima kondisi itu yaitu jaminan dan kebebasan psikologi, keberagaman input di dalam organisasi, komitmen internal dalam pencarian solusi, sejumlah struktur tertentu yang membantu menerapkan persoalan, sejumlah persaingan tertentu yang lunak. Dalam inovasi kurikulum mempunyai banyak urgensi antara lain agar lebih meratanya kesempatan belajar, menserasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan kurikulum, implementasi kurikulum agar lebih efektif dan efisien, menghargai kebudayaan lokal, menumbuhkan sikap minat dan motivasi belajar peserta didik, tersebarnya paket kurikulum yang menarik dan menyenangkan semua pihak, mudah dicerna, mudah diperoleh. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan terlatih yang bermutu. Adapun prinsip inovasi kurikulum dalam dunia pendidikan, kaitannya dengan inovasi kurikulum biasanya muncul adanya kekhawatiran atau keresahan dari pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip dasar inovasi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip berorientasi pada tujuan pengembangan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip fleksibilitas, prinsip berkesinambungan, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Nah, langkah-langkah inovasi kurikulum ini dalam pembaruan suatu kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan. Harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berkembang. Perubahan kurikulum dimulai dari perubahan konseptual yang fundamental dan kemudian diikuti oleh perubahan struktural. Adapun langkah-langkah dalam pembaruan kurikulum yaitu menurut Zainal Arifin, pertama, studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik, mobilisasi suatu perubahan kurikulum, formulasi tujuan pendidikan atau kompetensi, menetapkan aktivitas dan mata pelajaran, mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran, pengujian atau dicoba kurikulum yang diperbarui, pelaksanaan implementasi kurikulum baru, kemudian evaluasi dan kurikulum berikutnya. Sementara menurut Subandija, langkah-langkah atau tahap-tahap dalam pelaksanaan usaha inovatif yaitu antara lain satu, eksplorasi. Pengadopsian potensi mempertimbangkan aspek-aspek inovatif sesungguhnya dengan suatu cara khusus yang egoistik mengenai efek dan perlengkapan yang akan digunakan. Yang kedua, antisipasi, yaitu berupa gambaran secara belum menentu tentang peranan yang dimainkan oleh pemakai secara individual dan harapan yang diberikan kepadanya berupa analisis tentang perannya dalam hubungan dengan struktur pengajaran. Yang ketiga, penanganan. Penanganan adalah ekspresi tentang proses penggunaan sumber maupun informasi yang paling baik. Yang keempat, adaptasi merupakan upaya eksplorasi penyesuaian dari inovasi terhadap klien di dalam lingkungan yang berpengaruh secara langsung. Yang kelima, kerjasama. Dan ini memiliki titik sentral pada peningkatan pengaruh pada klien melalui kerjasama dengan orang lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan inovasi. Yang keenam, perhitungan merupakan petunjuk mengenai pemakaian ekstrapolasi tentang keuntungan yang lebih universal dari inovasi, meliputi kemungkinan tentang perubahan umum atau penempatan kembali yang disertai suatu alternatif yang lebih kuat. Langkah-langkah adopsi inovasi tersebut di atas hendaknya dilakukan secara berurutan. Tujuannya agar hasil inovasi tersebut sesuai dengan tuntutan yang direncanakan. Hal ini berguna bagi kita untuk membuat seleksi, menemukan elemen-elemen kunci, dan cara untuk mengindikasi dan inovasi saling mendukung proses kerja antara model komunikasi dan inovasi dalam penyampaian pesan. Berikut ini contoh berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kedua, kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, broad-based kurikulum. Yang keempat, kurikulum sistem ganda. Yang kelima, kurikulum muatan lokal. Yang kedua, inovasi pembelajaran. Beberapa hasil inovasi pembelajaran itu ada model pembelajaran brain-based learning. Model pembelajaran ini merupakan suplemen terhadap model pembelajaran yang menggunakan landasan psikologi perkembangan, psikologi pembelajaran, dan teori-teori belajar.
Yang ketiga, model pembelajaran LCBT, model pembelajaran literat computer based tutorial. Pada dasarnya menerapkan prinsip model latihan dan tutorial dengan melalui penerapan berpikir atau loncatan berpikir yang mendukung kemampuan visual dalam memahami pembelajaran dari layar komputer. Keempat, model pembelajaran IKAR. Sesuai dengan namanya, IKAR pembelajaran ini bukan singkatan dari kata Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend. Dan berikutnya ini adalah contoh yang saya temukan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Utomo dan kawan-kawan. Jurnal contoh tahapan pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PAI, tahap pengembangannya. Itu dia melakukan penelitian dimulai dari adanya perencanaan kurikulum. Nah, tahap awal pengembangan kurikulum ada perencanaan. Dalam pengembangan kurikulum ada 3 aspek yang dapat dikembangkan, yaitu pengembangan pada aspek tujuan, pengembangan pada aspek materi, dan pengembangan pada tata kelola lembaga untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut. Nah, yang kedua adalah implementasinya. Pada tahap ini, kompetensi program pendidikan dan program pembelajaran yang telah direncanakan dalam situasi pembelajaran. Ada 4 implementasi kurikulum yang dapat dipilih, antara lain program pendidikan berbasis individu, kemudian program pembelajaran berbasis modul, kemudian pendidikan berbasis kompetensi, kemudian kewirausahaan berbasis sekolah. Nah, yang terakhir adalah tahap pengembangan yang dilakukannya itu adalah evaluasi. Di mana tahap terakhir dalam siklus pengembangan kurikulum ini, tahap evaluasi kurikulum sebagai tahap terakhir. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan menilai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan suatu kurikulum. Demikian hasil makalah saya, mohon saran dan kritiknya. Demi kesempurnaan makalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indah Fitri. Baiklah, kita buka juga sesi tanya jawab. Untuk makalah yang kedua ini kepada Bapak Ibu yang menanggapi dipersilahkan tentang langkah-langkah tahap-tahap pengembangan inovasi kurikulum dan pembelajaran. Ya, Pak Alirman. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih pada Bapak Prof. yang kita hormati, Bapak Prof. Dr. Budi Sapudinudin bersama Bapak Dr. Muhammad Qasim selaku dosen pengampu kita. Jadi yang ingin disampaikan, yang kami pertanyakan dalam tampilan makalah yang sebentar ini, yaitu tentang dalam judul kita telah memahami tentang tahap-tahap pengembangan inovasi. Ya. Jadi makalah yang dikemukakan oleh Bu Indah Fitri sebentar ini adalah tentang tahap-tahap pengembangan inovasi. Jadi kami ingin melihat seperti apa tahap-tahap pengembangan inovasi itu. Jadi dari uraian tadi nampaknya hanya terlihat yaitu tentang prinsip-prinsipnya, sementara kemudian apa saja yang telah dilakukan. Cuman yang ingin kita mendapatkan gambaran yaitu sejauh mana tahap pengembangan inovasi kurikulum itu sendiri. Itu saja pertanyaannya, Bu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alirman. Silakan penanggapi yang berikutnya. Bu Yurfilis. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Devi, kedengaran suara saya Bu Devi? Masih kurang suaranya. Oh, masih kurang juga?
Halo, Iya, halo. udah kedengaran? Coba tes lagi, Bu. 1, 2, 3. Udah? Ada Bapak Bu Ibu yang Devi? lain bagaimana, Pak Ibu? Kalau di sini agak kurang suaranya. Masih kurang? Ngomong aja dah. Saya langsung saja ya. Bisa Bu Devi? Sudah. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah saya, Pak Ayur. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Bu Ayur. Udah kedengaran kan? Lajeleh, Bu. Lajeleh mana? Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Dah ketik suara tutik dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Sapruddin Nurdin, Bapak Dr. Qasim, Bapak Ibu peserta kuliah pada pagi hari ini yang kita hormati. Hah? Dapat. Matiin tuh dulu dah. Sopi. Baiklah, sekaitan dengan permasalahan kita pada kuliah ini, yaitu terkait dengan masalah tahap-tahap proses keputusan inovasi kurikulum 1 yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Bu Rika sebentar ini, kemudian sebagaimana juga yang sudah dikemukakan oleh Ibu Indah Fitri, tahap pengembangan daripada inovasi kurikulum ini. Setelah kita melihat, yaitu mendengar pemaparan daripada pemakalah, kita agak berbeda sedikit pendapat kita menanggapi tentang masalah judul daripada diskusi kita atau materi kita pada kesempatan ini, yang mana di sini kita menanggapi terhadap tahap-tahap proses keputusan inovasi kurikulum ini itu adalah kita melari kepada arah yaitu tentang tahap untuk suatu keputusan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengembangan atau melakukan inovasi dalam kurikulum. Ini kalau kita melihat di sini larinya kepada mungkin diawali daripada keputusan menteri, kemudian dari kementerian mungkin kalau seperti kita ya yang di Kementerian Agama ini biasanya KMA, kemudian dilanjutkan dengan keputusan yaitu Dirjen Pedis, kemudian barulah diturunkan ke pelaksana atau mungkin sekolah atau madrasah. Kemudian tahap pengembangannya, kita di sini larinya kepada pengembangan yang dilakukan di sekolah atau di madrasah. Nah, di sini kita melihat yaitu bagaimana pengembangan daripada aturan ini, aturan-aturan yang sudah ada ini, bagaimana pelaksanaannya atau pengembangannya di madrasah atau di sekolah. Jadi di sini kita minta tanggapan ini bagaimana nih, apakah memang kita yang salah tanggap terhadap judul ini atau bagaimana itu. Terima kasih banyak Bu Moderator, kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yur. Apakah masih ada lagi, Pak Ibu? Hekel sudah tadi. Ada lagi? Atau kita jawab dulu dari penanggap makalah Bu Rika yang pertama tadi tentang tahap-tahap proses keputusan inovasi ini. Ya. Kita mulai dari makalah yang pertama dulu ya, ini emang nyambung ya antara yang pertama dengan yang kedua ini. Yang pertama tadi dari Bu Halimah, ada dua dari Bu Halimah, satu dari Pak Haikal, satu dari Bu Halimah.
Dari tahapan-tahapan yang telah dikemukakan oleh pemakalah tadi itu, tolong diberikan contoh masing-masing tahapan tadi. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dari tipe-tipe inovasi kurikulum yang telah dikemukakan oleh pemakalah tadi. Kemudian dari Pak Antoni Haikal menanyakan tentang apa saja tahapan dalam proses pengambilan keputusan dalam melakukan inovasi kurikulum. Nah, mungkin kita dari pemakalah yang pertama dulu lah, setelah itu baru yang selanjutnya nanti. Silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya coba untuk menjawabnya dulu dari Bu Halimah. Izin Pak, masalah contoh dari tahapan-tahapan proses keputusan inovasi kurikulum. Ada 5 tahapan di sini. Yang pertama masalah tahapan pengetahuan untuk menentukan proses keputusan inovasi. Saya tahu bahwa tahap pengetahuan ini merupakan tahapan, saya contohkan bahwa seseorang menyadari adanya suatu inovasi, kemudian adanya rasa ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Dan harus menyadari dalam hal ini bukanlah memahami, tapi membuka diri untuk mengetahui sebuah inovasi. Contohkan misalnya ada seorang anak melihat ada buku baru, kemudian buku baru tentang ilmu alam, dan kemudian anak tersebut tertarik untuk membelinya. Nah, maka anak tersebut sudah memulai melakukan proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Begitu juga dengan inovasi ini kita kaitkan ke situ. Misalnya kan ada ahlinya untuk menilai proses pelaksanaan kurikulum saat ini. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baru, terlihat seolah kurikulum ini harus diinovasi gitu. Ini yang lebih bagus saat ini. Kita lihat perkembangan kurikulum saat sekarang harus dirubah sekali 5 tahun gitu, karena merasa itu lebih baru lagi gitu, karena sesuai perkembangan zaman. Kalau kurikulum yang lama memang nggak cocok lagi dengan perkembangan zaman teknologi saat sekarang ini. Maka adanya pengetahuan untuk itu dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya tahap bujukan. Nah, tahap bujukan ini merupakan tahap persuasi dalam proses keputusan inovasi. Nah, kita contohkan bahwa individu itu membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukungnya terhadap inovasi. Nah, pada tahapan persuasi atau tahapan bujukan ini, individu itu menjadi secara lebih psikologi terlibat dengan inovasi tersebut. Nah, dia secara aktif mencari informasi mengenai gagasan baru untuk menginovasi kurikulum tersebut, atau yang dia inginkan, yang ingin mencari yang terbaru gitu. Dalam perspektif ini adanya persepsi selektif dulu. Nah, ini sangat penting untuk menentukan perilaku individu pada tahap persuasi, di mana persepsi umum inovasi kurikulum tersebut pada tahap selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada tahap keputusan. Dalam tahap keputusan ini, proses keputusan inovasi itu terjadi ketika individu atau sebuah unit atau sebuah lembaga tersebut sebuah unit atau lembaga pembuatan keputusan itu terlihat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil suatu, menolak atau tidaknya inovasi tersebut gitu. Baru menentukan sebuah keputusan. Kalau banyak yang menolak, berarti keputusannya tidak jadi melakukan inovasi. Kalau banyaknya mengizinkan atau menyetujui pelaksanaan inovasi, berarti adanya pelaksanaan, baru terakhir adanya implementasi tadi, atau pelaksanaan itu tahapan yang keempat. Jika tahapan implementasi atau pelaksanaan, nah ini merupakan proses keputusan inovasi yang akan terjadi apabila seorang menerapkan inovasi telah disetujui yang nomor 3 tadi, baru dilaksanakan atau diimplementasikan. Kemudian yang terakhir, setelah adanya implementasi, setelah disetujui sebelumnya, baru ada tahapan konfirmasi. Dalam tahapan konfirmasi ini, seorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi
yang bertentangan dengan informasi semula. Nah, tahapan konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan penerima atau penolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Nah, selama dalam konfirmasi seorang berusaha menghindari terjadinya disonasi atau ketidaksetujuan, kan ada juga ketidaksetujuan untuk melaksanakan inovasi tersebut atau pembaruan tersebut. Nah, paling tidak adanya suatu pengurangan supaya tidak terjadinya ketidaksetujuan gitu. Ada beberapa yang harus kita pahami supaya tidak ada terjadi disonasi tadi. Yang pertama, apabila seorang menyadari akan sesuatu kebutuhan dan berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dengan mencari informasi tentang inovasi dan pembaruan. Nah, hal ini terjadi pada tahap pengetahuan dalam proses pemutusan inovasi. Nah, kemudian ada lagi yang keduanya supaya mengurangi tidak terjadinya ketidaksetujuan tadi atau disonasi tadi. Seorang tahu tentang inovasi dan telah sikap menyenangi inovasi ini, maka gunanya untuk antara apa yang disenangi dengan yang tidak diyakininya. Orang menerima dan menerapkan inovasi, nah kemudian diajaklah untuk melaksanakan inovasi tersebut. Itu indikator yang harus ada untuk mengurangi disonasi atau penolakan dari sebuah inovasi. Kemudian yang kedua dari pertanyaan Ibu Halimah, masalah kelemahan dari tipe-tipe keputusan inovasi. Kan ada 4 tadi, adanya inovasi opsional tadi ya. Adanya inovasi opsional. Nah, inovasi opsional ini merupakan pemilihan menerima atau menolaknya sebuah inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dan keunggulannya tadi ya, kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelemahannya udah jelas, ini hanya keputusan disebut dengan otoriter, keputusan sendiri. Berarti tidak demokratis. Mungkin keputusan itu bagusnya memang dibicarakan keseluruhan atau kelompok yang menyetujui kelompok. Ini keputusannya adalah mandiri. Kemudian yang kedua, ada keputusan inovasi kolektif. Nah, inovasi kolektif ini pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Ini yang demokrasi tadi. Untuk memutuskan sebuah inovasi diputuskan secara bersama-sama. Oh, tadi hanya satu orang saja atau individu. Kalau menurut saya pribadi bagusnya memang seperti ini, memang yang bersama-sama. Karena akan disetujui tidak ada penolakan satu atau dua orang, semuanya menyetujui. Kemudian yang ketiga, adanya keputusan inovasi otoritas. Nah, inovasi otoritas ini yaitu pemilihan untuk menerima atau menolaknya inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok. Berarti kelompok juga menyetujui, kalau seorang berarti seorang juga menyetujui. Misalnya pimpinannya menyetujui, itu kelompok juga menyetujui. Dan yang terakhir ada keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi ini merupakan pemilihan menerima atau menolaknya suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah adanya keputusan inovasi yang mendahuluinya. Ini keputusannya dilaksanakan baru dapat dilakukan. Terima kasih Bu Rika. Bagaimana Pak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan mungkin realnya kepada inovasi kurikulum kali ya? Mungkin belum sampai tersentuh sampai ke sana. Ada contoh kecil
ya, seperti anak ketika menemui buku gitu kan. Nah, berarti itu ketika dia mau membeli buku itu sudah terjadi proses yang pengetahuan tadi, yang tahap pengetahuan tadi. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan lebih spesifik lagi tentang tahap-tahap dari proses pengambilan keputusan dalam inovasi ini. Silakan Pak Ibu. Mungkin kita lanjut kepada yang kedua dulu ya Bu Rika. Nanti seiring dengan menjawab pertanyaan Bu Indah, nanti mungkin akan ada muncul gitu. Ya, silakan. Jadi apa saja tahapan dan langkah-langkah untuk inovasi kurikulum? Tahapan tadi ada 5. Yang pertama ada tahap pengetahuan tentang inovasi, kemudian yang kedua ada tahapan rujukan tadi. Halo Wan, udah sedang kuliah, Bikulah nelfon nih. Buat keputusan. Konfirmasi in progress. Untuk inovasi kurikulum ini, keputusan inovasi kurikulum yang pertama adanya penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswa. Kemudian langkah yang keduanya adanya analisis kebutuhan masyarakat sekitar, kemudian siswa dan mata ajarnya. Dan yang langkah ketiga adanya spesifikasi tujuan kurikulum, baik tujuan umum maupun tujuan khususnya. Langkah keempat adanya pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Dan selanjutnya adanya spesifikasi tujuan pengajaran termasuk pada tingkat TPU atau TPK, tujuan pendidikan umum dan tujuan pendidikan khusus. Dan keenam, adanya seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan model, kemudian model dan model pembelajaran, dan seleksi awal teknik evaluasi, adanya seleksi final teknik evaluasi dan langkah dari yang akan dilakukan setelah langkah kelima tadi, spesifikasi tujuan dan pengajaran TPU dan TPK. Dan yang kesembilannya adanya implementasi strategi pembelajaran secara aktual. 10-nya evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Dan terakhir adanya evaluasi program dari kurikulum tersebut. Mungkin itu ada beberapa langkah inovasi kurikulum, keputusan kurikulum. Mungkin itu Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Rika. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin jawaban yang lebih spesifik ya nanti kita mintakan kepada dosen pengampu kita ya. Oke, untuk sementara kita cukupkan dulu ya. Enggak ada yang menanggapi. Masih menyangkut dengan tahapan-tahapan ini, mungkin kita lanjut kepada pemakalah yang kedua, Bu Indah Fitri. Ya. Tentang yang pertama dari Pak Alirman, seperti apa tahap-tahap pengembangan inovasi. Kemudian yang kedua Bu Yusilis mau menanggapi tentang judul makalah ini, apakah yang pertama itu tentang tahap-tahap proses keputusan inovasi kurikulum ini, kalau menurut Bu Yusilis, itu wilayahnya pemerintah ya yang membuat keputusan inovasi ini, sementara dalam pengembangan inovasi kurikulum ini adalah madrasah atau sekolah gitu. Mungkin silakan ditanggapi kembali Ibu Indah Fitri. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Baiklah, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Alirman
bertanya mengenai seperti apa kira-kira tahap pengembangan inovasi kurikulum tersebut. Ya, sebagaimana yang sudah pemakalah paparkan, tadi ada di halaman 7. Kalau bisa pemakalah buka ada di halaman 7, di mana sebenarnya ada langkah-langkah yang sudah disebutkan di situ, langkah-langkah inovasi kurikulum menurut Burhanuddin. Nah, di mana di situ disebutkan yang pertama, yang kita harus studi dulu tentang masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua, studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik. Kemudian mobilisasi suatu perubahan kurikulum. Yang keempat, formulasi tujuan pendidikan atau kompetensi. Yang kelima, menetapkan aktivitas dan mata pelajaran. Yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit pelajaran. Yang ketujuh, pengujian atau uji coba kurikulum yang diperbarui. Yang kedelapan, pelaksanaan implementasi kurikulum baru. Kemudian yang kesembilan, evaluasi dan kurikulum berikutnya. Nah, berikutnya sebenarnya di makalah juga sudah saya contohkan. Ada semacam artikel penelitian, artikel ilmiah yang ditulis oleh dari Yeyen Pontianak. Dia mengimplementasikan dalam mata pelajaran PAI. Nah, di makalah itu ada saya gambarkan di halaman terakhir, halaman pemakalah bisa lihat di halaman halaman 12. Ada contoh tahapan pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran PAI yang ditulis oleh Sigit Utomo dan kawan-kawan dalam judul Inovasi Kurikulum dalam Dimensi Tahapan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Mungkin ini bisa lebih konkret kita lihat bagaimana pengimplementasian tahapan-tahapan pengembangan tersebut. Nah, artikelnya kalau boleh saya screen, ini saya ambil di dalam, nah, ini di artikel yang saya ambil. Bisa dilihat teman-teman, Bapak Ibu, judulnya. Ini Journal of Research and of Islamic Education. Ya, sudah Bu Indah. Ya. Diperbesar aja, Bu. Ya. Judul Sigit Triutomo, Stein, Temanggung, Jawa Tengah. Nah, di sini beliau memaparkan bahwa ada 3 strategi dalam tahap pengembangan PAI. Yang pertama itu mulai dari perencanaan, kemudian implementasinya, kemudian evaluasi kurikulumnya. Semuanya ada di sini yang sudah saya rangkum di dalam makalah saya, tapi mungkin belum maksimal. Nanti kalau Bapak Ibu mau pengen lihat, nanti bisa saya share ini jurnalnya. Mungkin itu tambahan untuk Bapak Liarman, karena untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca aja nanti artikelnya, Pak. Mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan. Dan mungkin juga minta arahan dari Bapak Prof dan Dr. Qasim, apakah yang saya contohkan itu sudah betul atau tidak. Saya belum yakin juga sih, karena ya itu yang saya dapat. Nah, berikutnya berkaitan dengan Bu Yursilis tadi, saya agak kurang paham pertanyaannya, tapi di dalam inovasi kurikulum ini kan ibaratnya sebelum kita mulai melakukan perubahan, tentu kita harus mengkaji dulu apa pentingnya kan tahap-tahap pengembangan itu. Ya, makanya di dalam makalah saya buat semacam apa pentingnya dan kemudian apa prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pembaruan, karena kan sebagaimana kita ketahui inovasi itu kan merupakan sebuah pembaharuan atau gagas. Sinyal kurang bagus karena saya lagi di jalan panjang, jadi sinyal kurang bersahabat, jadi hirang-hirang timbul.
hilang lagi ya? Enggak. Oh, ya. Baik. Udah Bu Indah, silakan. Ya. Jadi begitu. Jadi sebelum kita mulai membahas tentang apa itu tahap-tahap proses pengembangan, makanya kita harus perlu tahu dulu apa pentingnya inovasi dan prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah digambarkan di halaman 11 di makalah juga pentingnya inovasi kurikulum. Halaman 3. Halaman 3 di mana pentingnya kurikulum tersebut. Yang pertama itu di mana di sini disebutkan bahwa ada menurut Roger ada 9 pentingnya sebuah inovasi. Yang pertama itu progresif. Kita senantiasa harus menginginkan perubahan atau dinamis. Kemudian high price artinya di mana tingkat rasa ingin tahu kita itu tinggi sehingga tidak segan-segan untuk selalu mencoba sesuatu. Kemudian eksperimental, senantiasa melakukan penelitian. Yang keempat, like host, selalu ingin menjadi teratas. Kemudian advance code, senantiasa menjadi pemandu yang berada di barisan terdepan. Kemudian senantiasa memiliki jiwa semangat mengadopsi yang luar biasa. Selain itu, individu yang inovatif itu tidak memiliki sifat. Kemudian jangan malas, kemudian jangan berpikiran sempit dan picik. Kemudian tidak keras kepala dalam menerima inovasi perubahan. Nah, jadi ini juga sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bu Yursilis tadi, di mana sudah ada surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412 tahun 87 tanggal 11 Juli 87. Sementara untuk pelaksanaannya dijabarkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah nomor 137 tahun 87 tanggal 7 Oktober 1987. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Ibu moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yursilis, sudah Bu Indah? Sudah sejalan tadi. Ya, mungkin mau ke Bu Yursilis, kan Bu Indah agak bingung ya, pertanyaan tanggapan dari Bu Yursilis tentang judul kedua judul ini. Kan Bu Yursilis menanggapi dulu. Ya, sudah terjawab, Bu. Sudah. Oke, baik. Mungkin kita kembalikan lagi nih ke penanya-penanya yang tadi. Yang pertama ada Ibu Halimah, kemudian ada Pak Haikal, ada Pak Antoni. Silakan Bu Halimah. Ya, baik moderator, dari pemaparan pemakalah tadi sudah bisa saya pahami, cuman memang belum begitu mengerucut ya kelebihan dan kelemahannya saja, akan tapi sudah sedikit dipahami. Nanti mungkin kita mintakan kepada Bapak pengampu mata kuliah kita saja untuk menjelaskan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Halimah. Kemudian Pak Antoni Haikal. Silakan Pak. Mungkin lagi ke belakang ya. Pak Alirman, silakan Pak Alirman. Ya, terima kasih banyak Ibu moderator, Bu Devi. Jadi apa yang telah dikemukakan oleh pemakalah sebentar ini sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan. Tapi
menurut tanggapan saya dalam pembahasan ini, baik untuk pemakalah pertama maupun yang kedua, ini agaknya karena pembahasan makalahnya agak melenceng dari apa yang kita harapkan. Atau saya masih ragu sebenarnya dalam masalah ini. Sebab yang tergambar umpamanya pertama tentang tahap proses keputusan inovasi. Tahap-tahap proses keputusan inovasi yang dibawakan oleh Bu Rika tadi, jawaban dari apanya sudah agak mulai mengena, yaitu tahapnya mulai dari pengenalan permasalahan, masalah yang ada di tengah masyarakat, timbul isu-isu. Yang berikutnya itu sudah dijelaskan tadi, itu merupakan tahapan. Tapi ini tentang teori yang dikemukakan oleh Rogers ini, yang dimuat pada yang dikemukakan tahun 1995, tentang tahap-tahap ini, tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, tahap konfirmasi. Ini mungkin tahap-tahap sebelum terjadi inovasi. Ini terlihat inovasi yang ada di situ dalam pengertiannya itu, saya lihat di situ hanya untuk inovasi untuk pribadi. Jadi dalam pikiran saya sendiri secara pribadi, yang saya maksud di sini adalah tahap proses keputusan inovasi kurikulum itu sendiri. Ini kan latar belakangnya lahirnya inovasi memang bisa kita pakai teori yang dikemukakan oleh Rogers ini. Tetapi kalau sampai kepada proses keputusan inovasinya, ya proses keputusan inovasi kurikulumnya, itu tentu kita lebih mengarah bagaimana tahap-tahap yang dilakukan untuk memutuskan ini dia lakukan inovasi. Nah, ini yang kita maksud. Jadi kalau hanya kita bertitik tolak kepada apa yang disajikan di dalam makalah ini, rasanya bagi saya secara pribadi ini belum sampai kepada sasaran yang kita maksud, yaitu bagaimana proses keputusan inovasi kurikulum itu dilakukan. Tapi lebih menjurus kira-kira, yaitu tahap-tahapnya itu tentu dengan adanya inovasi itu, kenapa harus muncul inovasi? Munculnya inovasi kan ada latar belakangnya. Mungkin tidak sesuaian lagi dengan situasi dan kondisi, atau umpamanya masalah pendidikan itu ini sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, karena tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin pendidikan yang dikemukakan tidak berorientasi lagi kepada siswa atau berorientasi kepada pendidik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang kita maksud dengan tahap-tahap lahirnya inovasi kurikulum. Jadi langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu dari mana? Kalau kita mulai umpamanya langkah pertamanya, umpamanya naiki tangga pertama ini. Yang kedua tangga kedua ini, tangga ketiga ini. Ini yang kita maksud. Kemudian juga masalah pengembangan. Bagaimana tahap-tahap pengembangan itu? Dari mana kita mulai dan kemana kita akan arahkan pengembangan itu? Jadi itu yang saya lihat belum nampaknya kajian tentang itu, tentang dari makalah yang dikemukakan tadi. Jadi dari awal kita umpamanya ini sudah membicarakan masalah inovasi. Tentu ini adalah kajian yang melatar belakangi lahirnya, yaitu inovasi kurikulum. Saya melihat ini baru merupakan sebagai latar belakangnya. Memang setelah saya lihat juga di dalam yang lain juga tetap mengarahkan seperti itu. Mulai dari tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, tahap konfirmasi. Padahal yang diminta di sini ini sebenarnya adalah tahap keputusan.
Nah, bagaimana proses keputusan itu berlangsung? Nah, kan begitu yang kita maksud. Sehingga jelaslah bahwa inovasi kurikulum seperti ini, kemudian bagaimana prosesnya, nah ini langkah-langkahnya. Sehingga sampai kepada inovasi. Kemudian dari Bu Indah tadi, sampai pada lahirnya inovasi, bagaimana mengembangkan inovasi? Ini pula tahap-tahap. Jadi ini yang kiranya kita mendapatkan apa namanya itu gambaran dari topik yang kita sajikan ini. Tapi yang jelas ini kita mungkin mohon kepada Bapak pembimbing kita, Bapak Prof dan Bapak Doktor untuk memberikan arahan apa sebenarnya yang diminta dari dari tema yang disajikan pada hari ini. Demikian saja mungkin sebagai tanggapannya, tapi jawaban dari pemakalah ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan ini sudah sesuai yang kita minta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alirman yang telah mengkritisi makalah ini. Tadi penjelasan tahap-tahapnya itu kalau menurut Pak Alirman itu lebih ke sifatnya umum saja ya. Belum sampai menyentuh ke kurikulumnya gitu kan, seperti dalam ketika menemukan buku kalau dibeli berarti sudah terjadi tahap inovasi yang pengetahuan gitu kan. Jadi mungkin lebih spesifik dan lebih jelasnya lebih lanjut mungkin kita serahkan saja kepada Pak Prof dan juga Pak Kosim karena waktu juga sudah pukul jam 11.43. Bagaimana Pak Prof? Pak Kosim? Ya boleh, silakan. Ya. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Prof yang kita hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang telah diskusi hari ini. Pertama, sekira diskusi kita berkembang dan memang masih mencari-cari ya. Tadi saya mohon maaf menyarankan lah ya. Tadi Bu Rika baca Qurannya mohon diperbaiki ya. Tadi saya kira banyak hal-hal yang panjang pendek yang kurang tepat. Ya. Jadi caranya memperbaiki bacaan itu bagusnya kita tadarus ya. Ada berdua tiga orang. Kalau tidak bisa tadarus sebenarnya mudah saja. Kita rekam saja. Rekam bacaan kita, lalu kemudian dihidupkan kembali rekaman itu, lalu kita periksa dengan teks Quran. Jadi nampak nanti akan pasti kelihatan mana yang keliru. Ya, jadi bagusnya tadarus. Kalau nggak bisa tadarus direkam, hidupkan rekaman lalu kita cek Quran. Itu yang paling mudah. Ya. Kemudian yang kedua tentang materi kita hari ini, saya kira Pak Prof sudah bagikan bukunya. Kita bicara di inovasi, cuman nanti tugas kita bagaimana membawanya ke ranah pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Kan sudah ada di topik kan Vision of Innovation ya, Rogers itu. Jadi yang utamanya itu saya lihat tadi di internet itu di internet juga sudah ada PDF-nya, tinggal download aja. Bapak ini saya kirim itu, sudah saya kirim ke grup. Ada kok di internet. Jadi ini kedua-dua makalah kita hari ini sumber utamanya ini. Dan Pak Prof juga sudah berikan itu, Pak. Dan juga saya sudah berikan beberapa buku sebenarnya, termasuk buku ini untuknya Bu Rika. Di sini penjelasannya juga sudah cukup bagus. Ya, yang juga tadi di-share oleh Pak Prof, tadi bagan-bagannya juga ada di sini nih. Inovasi pendidikan ini dia. Tapi sayangnya Bapak Ibu tidak membaca apa yang saya share. Ya. Cukup menerima lalu terima kasih Pak, tapi tak dibaca. Lalu kemudian yang diberi Pak Prof juga Bapak Ibu tidak baca, ya akhirnya ya seperti itu. Jadi kita di buku itu sudah dijelaskan sebenarnya. Bahkan Bapak Ibu kalau jeli, ya kalau kurang pandai bahasa Inggris, sebenarnya kan saya bilang ditranslate ke Google atau dicari aja artikel-artikel orang yang mengutip Rogers gitu. Itu kan tampak penjelasannya. Kalau ingin instan ya, kalau Bapak Ibu sulit memahami teks bahasa Inggris itu, ya cari aja artikel yang mengutip Rogers tentang inovasi. Akan ketemu itu banyak. Jadi banyak.
Jadi di sini sebenarnya sudah dijelaskan sedemikian rupa, cuman memang dia hanya bicara tentang difusi inovasi, ya. Bagaimana penyebaran pengembangan inovasi. Tidak menjelaskan bagaimana pengembangan itu di kurikulum, apalagi di pendidikan Islam. Itulah tugas kita, mengata-ngatainya, membawanya ke ranah kurikulum pendidikan Islam. Jadi kalau di buku Rogers itu, kan itu dia. Jadi tadi Bapak Ibu nampak saya dibalikkan tadi ya. Bu siapa tadi? Bu Rika duluan, baru Bu Indah ya. Padahal benar yang pertama itu, kalau di Roger itu yang pertama itu dia bicara tentang langkah-langkah pengembangan dulu. Bagaimana cara membuat inovasi itu, yang tadi ditanyakan oleh Pak Lirman itu ya. Gimana sih tahapan-tahapannya itu? Dan ini tidak tampak di makalahnya Bu Indah tadi ya. Tidak mengutip yang langkah ini. Jadi dia ada 6 langkah untuk mengembangkan inovasi. Pengembangan inovasi. Nanti sudah ini baru kita bicara bagaimana pengambilan keputusannya. Jadi kalau kita mau mengembangkan inovasi itu, termasuk kurikulum, dia melalui 5 langkah ini. Yang pertama, recognizing a problem and need. Ya. Jadi kita mengenal dulu apa masalahnya, kebutuhan kita itu apa, masalah kita itu apa. Itu yang pertama. Kalau Pak Lirman tadi bertanya, apa sih langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya. Kita bicarakan proses ini. Jadi kalau ingin dia buat malah seperti ini, dibuatnya gambarnya. Yang juga tadi dikirim oleh Pak Prof ya. Jadi masalah itu apa? Need atau problem kita itu apa? Lalu yang kedua, lakukan riset dulu. Riset basic dan terapan. Pengetahuan dasar dan terapan. Lihat hardware-nya, lihat software-nya kan. Jadi dilihat dulu masalah kita apa, lalu kenapa terjadi masalah ini? Apa kebutuhan kita? Ada riset. Makanya Bapak Ibu kalau ingin di S3 bikin disertasi ini sangat membantu kita ya, memahami inovasi ini. Memang bagusnya kita merujuk kemari gitu. Walaupun nanti ada beberapa model-model penelitian, tapi kerangka dasar berpikir kita untuk melahirkan sebuah gagasan model inovasi memang langkahnya seperti ini. Coba lihat, mau R&D kah, mau R&D 4D kah, mau R&D PLOM kah, apapun namanya, akan tetap mengikuti langkah-langkah ini sebenarnya. Cuma nanti istilah-istilahnya berbeda gitu kan. Pasti dari awal itu apa masalah, apa kebutuhan. Baru kita riset, apa yang di lapangan. Sudah di riset, baru development kan, baru dikembangkan. Oh, di lapangan selama ini terjadi ini. Apa kurangnya? Baru dikembangkan kan. Sudah dikembangkan, jadi pengembangan, ya kan, diwawancarai ke orang, ada ahlinya, melibatkan tokoh, FG, dan berbagai semacam. Sudah selesai pengembangan, baru tahapan keempat, komersialisasi istilahnya. Ya. Artinya dipaket lah, dibuatlah apa itu. Kalau apa namanya, disiapkan produknya. Berdasarkan pengembangan tadi, siapkan produk. Kalau kita bikin modul, nah ini nomor 4 ini modulnya sudah dicetak ini. Sudah dicetak modul ini. Sudah siap untuk disebarkan. Baru difusi dan adopsi. Baru kita sebarkan, ada yang menyebutnya dengan istilah diseminasi kan, disebarkan ke orang lain, dikomunikasikan ke orang lain, sehingga siap untuk diterapkan orang, diadopsi orang. Baru terakhir konsekuensi, baru kita lihat apa dampak-dampak di lapangan. Inilah proses dari tahapan untuk mengembangkan sebuah inovasi. Nah, seharusnya ini kita diskusikan ke kurikulum kita. Kalau tadi Bapak Ibu bicara tentang kementerian, keputusan itu ya, tapi tidak hanya di tingkat kementerian, tidak hanya di tingkat inovasi kurikulum di skala nasional, tapi di sekolah, di satuan pendidikan, di daerah. Ini yang kita pikirkan. Coba, saya sekarang berpikir begini. Kemarin mungkin saya nggak tahu, sudah sampaikan belum ini. Di sepanjang Ramadan ini, saya berpikir ini ada yang salah dalam pendidikan Islam kita di Indonesia. Ketika saya membaca bukunya Jawahirul Quran Imam Al-Ghazali itu, bahwa dikatakan di sana Al-Ghazali mengkritik umat ini hanya berhenti pada membaca Quran, berhenti pada ilmu kulit dari Al-Quran, tidak sampai kepada saripati Al-Quran. Lalu saya pikir-pikir juga, memang iya. Kita selama ini bangga dengan ABSBK, kita bangga dengan Quran sebagai pedoman kita, lan tadillu abada gitu ya, dengan berbagai dalil-dalilnya.
yakin kita Quran itu menjadi pedoman keselamatan dunia akhirat. Tetapi anak-anak kita tidak kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari Al-Quran itu dengan tuntas. Hanya sampai membaca. SD itu pun PAI, tidak mungkin PAI itu bisa membuat orang pandai membaca Quran, bukan? Karena hanya 3 jam, 4 jam. Mereka bisanya di TPQ atau di MDA. Itu pun di daerah kita Sumatera Barat, hanya sampai di SD. SMP ada lagi TPQ, kelanjutannya. Tidak dikembangkan. MDTA tidak dikembangkan. Kalau begitu, anak-anak kita hanya terhenti pada proses pembelajaran membaca. Tidak sampai kepada memahami arteks. Padahal Al-Ghazali juga mengatakan memahami teks juga termasuk kulit lah. Seharusnya sampai kepada pendalaman. Maka saya berpikir begini, kalau selama ini orang sudah mulai banyak membaca Quran, walaupun masih banyak juga yang nggak beres juga bacaannya, tetapi paling tidak sudah diberikan kesempatan pendidikan membaca Quran. Kemudian sekarang tumbuhlah berkembang orang menghafal Quran, rumah tahfiz Al-Quran. Tetapi banyak sekarang kritikan orang banyak menghafal Quran tapi tidak mengerti maknanya. Jangankan anak SD SMP, Bapak Ibu, anak madrasah saja tidak paham dengan Quran. Jujur, bahasa Arab yang ditawarkan di Sanawiyah, di Aliyah, itu bahasa Arab apa itu? Kebanyakan bahasa Arabnya muhadasah, mengenal apa lingkungan sekitar, tentang baiti, tentang qaryati, tentang apa itu. Kenapa tak diarahkan dengan, coba tamat orang Aliyah, bisa nggak dia ngerti dengan baca Quran, arti Quran itu? Coba, anak madrasah saja, yang katanya lembaga pendidikan Islam, tidak bisa memahami Quran dengan bahasa Arab yang dia pelajari bertahun-tahun, apalagi sekolah. Menurut saya ini masalah. Problem kita adalah umat tidak literat dengan Quran. Kalau kita yakin Quran itu adalah panduan hidup kita, maka kita riset ini. Harusnya kita riset. Benar nggak yang saya katakan tadi itu? Coba cek di lapangan. Berapa banyak anak madrasah yang ngerti dengan paham dengan Quran. Ini belum lagi kepada inti Quran ya. Ini paham aja dulu. Dari sudah membaca, paham dulu. Ternyata banyak tak paham. Coba riset. Sekolah, coba lihat sekolah. Pelajaran apa yang membuat mereka untuk paham Quran? Kalau di PAI hanya yang 2 jam, 3 jam itu, apa mungkin? Baru development. Ternyata bahasa Arab itu ada di madrasah. Di sekolah tidak ada. Sekarang kita mikir yang mana dulu? Madrasah aja dulu kan? Sudah ada di madrasah itu. Tetapi kenapa orientasinya bukan ke Quran? Orang tamat bahkan jurusan keagamaan sekalipun di MAN belum tentu dia bisa memahami Quran teksnya. Maka kita kembangkanlah, buatlah program. Apakah terintegrasi atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Silakanlah dibuat. Pokoknya dilahirkan kurikulum bagaimana memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang berorientasi pada Quran. Apakah bahasa Arab yang ada itu dibuat, dikembangkan untuk contoh-contoh Quran? Ketika menceritakan, membahas tentang mubtada khabar, wal man'ut, idhofah gitu, nahu sorof yang ada di situ, kenapa tidak dicontohkan ke ayat Quran misalnya? Atau dibuat betul kelompok studinya dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, ini yang development, terserah Bapak Ibu mau kemana. Baru sudah selesai itu nanti di FGD kan, diuji cobakan gitu kan, diuji praktikalitasnya, diuji apa, sampai kemudian dipaket. Buatlah modulnya, buatlah pedomannya, buatlah panduannya gitu kan. Dibuat penuh secara rapi supaya bisa dipahami orang, bagaimana teknisnya, kemudian siap kita sebarkan. Dibantu oleh Ibu Yursilis untuk sebagai pengawas ya kan, ke sekolah-sekolah, ke madrasah dibantu. Lalu kita lihat bagaimana dampaknya 2-3 tahun ke depan. Begini cara pengembangannya Bapak. Jadi memang inovasi itu bukan dipikirkan begini-begini lalu diterapkan, nggak bisa. Harusnya idealnya riset. Idealnya pakai riset. Kalau cuma pikiran-pikiran itu ya seperti saya ini yang selalu nulis di opini-opini ya, itu bisa, itu pikiran-pikiran aja itu. Tapi apakah bagaimana realitanya itu tidak bisa hanya sampai begitu saja. Harus diikuti dengan langkah-langkah ini. Terakhir, bagaimana proses pengambilan keputusannya? Ini ada titik saya kira sudah tadi Bu Rika sudah cukup di situ menjelaskan tahapan-tahapannya, tapi bagaimana mencontohkannya ke PAI lagi ya, atau ke kurikulum kita ya. Memang ini langkahnya. Tadi juga Pak Prof men-share di grup kita. Ya ada pengetahuan. Bagaimana kita tahu punya ilmu dulu.
masyarakat itu juga tahu bahwa ini kita butuh inovasi ini. Berikan mereka pemahaman dulu gitu kan. Jadi ini persoalan komunikasi. Pengambilan keputusan ini adalah bagaimana mengomunikasikan kepada pengguna. Baru dilakukan persuasif, ya. Dilihat bagaimana keuntungannya, kompatibilitasnya, kompleksitasnya, durabilitasnya, observabilitasnya. Kemarin sudah kita bahas ini ya, makalah sebelumnya. Lalu nanti kita lihat keputusannya. Orang terima atau tidak? Kalau dia menerima, tetap menerima atau menolak atau berubah. Yang menolak ini apakah dia terlambat menerima atau menolak sama sekali? Nah, itu harus kita lihat bagaimana dia meresponnya. Kalau sudah oke, baru diterapkan, baru dikonfirmasi apakah dilanjutkan inovasi itu atau tidak. Jadi yang sudah dibuat tadi itu, bagaimana caranya supaya diadopsi orang, diikuti orang, diterapkan orang, maka ikutilah 5 langkah ini. Begitu kira-kira. Bagaimana mengomunikasikannya ke orang, sehingga menjadi sebuah keputusan yang bisa diterima oleh banyak orang. Saya kira itu yang saya pahami dari buku Rogers itu, dan silakan nanti Bapak Ibu dalami lagi, dan kita komparasikan, kita bawa ke ranah kurikulum pendidikan, inovasi kurikulum terutama ke pendidikan Islam. Jadi ini memberi kerangka berpikir kita untuk melakukan inovasi-inovasi, langkah-langkah ini, sehingga nanti saya kira ini sangat membantulah bagi Bapak Ibu untuk disertasi, apalagi kalau nanti arahnya ke R&D di bidang kurikulum terkait dengan pendidikan. Saya kira itu Pak Prof, mohon ditambahkan dan disempurnakan. Terima kasih Pak Prof. Tampilkan tetap itu bagan skema itu tampilkan tetap Pak Husin. Yang pengembangan dulu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kosim tadi, karena dasarnya memang dari buku diffusion itu, memang dari situ mestinya Bapak dan Ibu bertolak. Tadi dari 2 makalah Bapak tidak melihat tayangan bagan itu, makanya Bapak susul dengan tayangan bagan. Dalam diskusi ini, dalam diskusi yang 2 tema ini, yang sangat penting itu adalah pemahaman konsep. Aplikasi yang disebut oleh Pak Kosim di dalam pendidikan agama Islam nanti itu mesti ditanya dalam ujian besok. Pertanyaan saya ke situ karena hot kan. Tidak hanya meminta penjelasan langkah-langkah nanti, tapi seperti apa aplikasinya di dalam inovasi kurikulum dan pembelajaran. Jadi Ibu sudah harus siap-siap sekarang itu. Nah, yang ini kan sudah harus siap-siap. Yang Bapak maksud penguasaan konsep itu penguasaan konsep dari step-step ini. Apa yang dimaksud dengan needs, problem? Apa yang dimaksud dengan riset? Basic riset dan applied riset. Kemudian apa yang dimaksud dengan development? Apa yang dimaksud dengan commercialization? Kemudian apa yang dimaksud dengan diffusion and adoption, dan apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi kalau ke-6 konsep itu sudah dikuasai, gampang nanti melarikannya ke kurikulum dan pembelajaran itu. Sangat gampang. Sebab ujian mahasiswa yang lalu selalu saya minta ada aplikasi. Seperti apa langkah-langkah atau step pengembangan inovasi, kemudian bagaimana penerapannya di dalam kurikulum pembelajaran agama Islam. Itu mesti bisa Ibu. Mahasiswa yang lalu ada yang mencontohkan dengan K13, ada yang mencontohkan dengan media mikroplas dan macam-macam gitu kan, yang sifatnya inovasi. Tadi ada pertanyaan Ibu Yursilis. Ibu Yursilis terbawa tak terlalu menarik persoalan ke struktural. Kalau inovasi itu dia agak lenggangnya agak lepas, tidak kaku dengan. Kalau struktural dia kaku. Tapi di dalam keputusan inovasi itu memang dua, ada pribadi dan ada badan. Kalau yang Ibu Yusili sebut tadi pemerintah
pemerintah kalau mau melakukan inovasi, dia mesti mengikuti langkah yang dikemukakan Rogers ini. Mesti dia mengikuti itu. Jadi bukan maksudnya makalah yang dibuat Ibu Indah ini harus mengikuti langkah pemerintah, tidak. Bisa langkah-langkah yang dilakukan oleh pribadi dan bisa oleh unit pengambil keputusan. Unit pengambil keputusan itu bisa perusahaan, bisa Kemendikbud, bisa Kemenak, atau bisa siapa-siapa yang membawahi lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga pelatihan bisa, atau yang membawahi pabrik juga bisa. Pabrik juga bisa melakukan inovasi ini. Yang penelitian dasar itu kan sering Ibu dijadikan respondennya itu. Datang ke rumah Ibu, dia Pepsoden umpamanya kan, atau yang lain. Nah, itu kan untuk itu. Dia melakukan penelitian awal, kemudian melakukan penelitian terapan, dan akan melakukan penelitian pengembangan. Sehingga produknya itu selalu diinovasi. Jadi yang datang-datang ke rumah itu penelitian dia itu. Penelitian dia. Untuk menuju kepada needs dan problem itu. Apa persoalan dari Pepsoden atau dari Sensoden yang telah diproduksi dan diperjualbelikan. Nah, kemudian senantiasa mereka akan melakukan inovasi. Itu contohnya bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya dagang. Karena ada kata-kata commercialization di situ kan. Kalau ke kita, seperti yang dikatakan Pak Kosim tadi, tentu ditarik ke pendidikan misalnya dalam bentuk modul, dalam bentuk misalnya SPSS, dalam bentuk aplikasi misalnya kan, NVivo dalam penelitian macam-macam itu. Nah, jadi langkah yang pengembangan ini, langkah pengembangan yang tayang sekarang ini jelas untuk S3 ini. Jadi kalau Ibu arah disertasinya menggunakan langkah ini, itu pasti diterima itu. Karena sudah langkah inovasi. Dan ini memang berasal dari langkahnya Rogers, langkah inovasi. Jadi memang betul itu, ini dulu, baru yang tadi. Ini dulu, baru yang, siapa tadi yang pertama minta maju ke depan. Nah, jadi mestinya ini dulu. Terbalik ya. Ya terbalik. Jadi ini dulu. Itu guys. Nah, setelah ini ada, baru langkah yang tadi. Yang pertama menyadari adanya masalah. Pengetahuan dulu ya. Yang ini. Jadi ini sekali lagi juga konsep harus dikuasai. Dari 5 ini, knowledge, kedua, apa yang kedua bahasanya itu? Kan yang keempat implementation, yang kelima confirmation dan kita yang tadi kalau nggak salah si makalah tadi sudah menjelaskan apa pengetahuan itu, kemudian apa yang dimaksud dengan persuasion itu, kemudian apa yang dimaksud dengan keputusan itu, kemudian apa yang dimaksud oleh konsep apa yang keempat apa? Implementasi. Nah, kalau konsepnya itu tidak dikuasai, nanti penerapannya nggak bisa penerapannya. Tapi kalau konsepnya dikuasai, pasti bisa. Kemana saja mau diputar bisa itu. Tidak hanya ke PAI, untuk ke yang lain-lain bisa diputar. Tapi kalau kita tentunya ke PAI. Jadi ujian-ujian angkatan-angkatan yang terdahulu itu memang aplikasi itu yang diminta. Macam-macam mereka buat. Macam-macam mereka membuat langkah keputusan ini juga diminta seperti apa ini aplikasinya, penerapannya di dalam realnya kurikulum dan pembelajaran. Termasuk pengembangan tadi juga seperti apa penerapan realnya di dalam kurikulum dan pembelajaran. Untuk model pembelajaran saja juga bisa. Kalau misalnya tidak kurikulum pembelajaran, model pembelajaran saja. Misalnya Anda awali dari adanya needs problemnya itu anak-anak kurang paham
dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Mengantuk-ngantuk sih anak-anak umpamanya atau segala macam gitu kan, hasil belajarnya rendah. Nah, itu needs-nya. Artinya persoalannya yang kita ketahui bahwa PBM-nya tidak menarik. PBM-nya tidak greget gitu kan. Kalau PBM-nya tidak greget, kita mau melakukan inovasi dalam bentuk menghadirkan model-model pembelajaran. Nah, berasal dari itu need problemnya. Tidak mesti kurikulum, tidak mesti kurikulum yang lebih di atas fasenya gitu kan. Bisa dalam bentuk model pembelajaran, bisa dalam bentuk media pembelajaran. Karena selama ini pembelajaran kurang menarik, kurang fokus anak-anak. Nah, sekarang kita coba menghadirkan media flash misalnya di dalam pembelajaran fikih. Ya, tempoh hari ada mahasiswa S3 kita yang membuat aplikasinya itu dalam media flash dalam pembelajaran fikih. Dengan adanya inovasi media flash itu, pembelajaran fikih lebih menarik dan hasil belajar anak-anaknya lebih bagus. Nah, itu konsekuensinya itu. Artinya needs yang di langkah pertama itu tercapai atau tidak. Itu konsekuensinya. Akhirnya dengan penerapan media flash itu dalam pembelajaran fikih, jadi fokus belajar, jadi minat-minatnya jadi tinggi gitu kan, dan hasil belajarnya juga bagus. Nah, itu artinya need langkah pertama, problem yang kita temukan di pertama dan kita sudah carikan solusinya dan itu berhasil. Artinya efektif gitu kan. Efektif. Dan kemungkinan juga di dalam langkah pengembangan ini pada langkah kelima itu akan mendatangkan persoalan baru. Bisa jadi dia mendatangkan persoalan baru. Ibu menemukan sebuah inovasi baru yang didapatkan itu akan menghadirkan inovasi baru lagi. Jadi dia tetap siklus dia. Dia akan berkembang terus itu. Ada kemungkinan ibu sudah mendapatkan sesuatu yang baru yang ibu dapatkan dalam pembelajaran itu akan mendatangkan atau menuntut inovasi baru lagi. Ya, seperti itulah putaran inovasi itu. Nah, jadi tadi sudah jelaskan Pak Kosim, sebenarnya yang sangat penting itu adalah pemahaman konsep dari setiap step itu. Jadi kalau pemahaman konsep setiap step itu sudah di dalam penguasaan kita, penerapannya pasti gampang. Kemana saja mau dilarikan penerapannya bisa. Terutama di langkah pengembangan ini, kemudian pada langkah keputusan. Nah, nanti dibaca lagi buku Rogers itu. Kalau tidak salah Bapak sudah banyak buku Rogers itu yang di Indonesia kan orang itu. Mungkin judulnya tidak dibuat seperti Rogers, cari saja misalnya ide-ide atau gagasan pembaharuan gitu judulnya bukunya kan, itu coba dilihat daftar isinya. Sudah banyak yang di Indonesia kan. Untuk mendampingi buku Rogers. Tapi kalau di dalam Ibu membuat disertasi nanti dalam membuat makalah, tentu kutipannya mesti dari Rogers karena kita S3 gitu. Untuk membuat penerjemahannya, nah itu boleh kita mencari pendamping. Barangkali itu saja ulasan dari Bapak karena sudah dijelaskan Pak Kosim tadi. Ini dulu ya. Ini dulu. Kalau urutannya ini dulu, baru kepada ini ya. Baru kepada keputusan inovasi ya. Oke. Saya kira itu saja penjelasan dari kami berdua. Tinggal Ibu dan Bapak memantapkan, menguasai konsep-konsep dari masing-masing setiap step itu. Mulai dari step pengembangan, apa maksudnya, pahami itu maksudnya. Jadi kan di belakang sekali ada kata-kata komersialisasi segala, ada kata-kata konsekuensi. Jadi konsekuensi itu maksudnya itu.
bisa diadu hasil inovasi itu dengan langkah pertama. Setelah dilakukan ini, setelah diimplementasikan, berhasil tidak? Kalau berhasil berarti kita sukses. Dan kemungkinan juga keberhasilan itu akan mendatangkan menghendaki adanya inovasi yang baru lagi. Terutama yang berkaitan dengan IT gitu kan. Terutama yang berkaitan dengan IT dan hal-hal yang berhubungan dengan TIK gitu. Demikian barangkali ulasan dari kami. Ini tinggal berapa lagi materinya Bapak Ibu lokal ini? Tinggal 5 Pak. Ah? Tinggal 5 materinya ada berapa nih Pak? Model 5 lagi. 5 kali pertemuan lagi Pak kayaknya. Tapi ada ya, berapa? Mudah-mudahan kita tidak nambah waktu gitu kan. Siap. Mudah kita tidak nambah waktu sesuai dengan limit waktu kuliah yang diberikan kepada kita. Dapat kuliah sesuai dengan batas waktu dan dapat ujian tepat waktu. Nanti ujiannya take home saja. Ujian take home ya. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Udah oke kan? Atau masih ada juga pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah pada hari ini. Ketemu minggu yang akan datang dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Prof. Banyak Pak Ibu. Ya Pak, sama-sama Terima kasih Pak Prof. Pak. Izin.